Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dema Claudia Josephine Simanjuntak. Saya merupakan dosen jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Gelar saya Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Pada hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran berlangsung di mata kuliah yang saya ampuh. Saya membawakan beberapa mata kuliah untuk semester ganjil dan genap. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Ekonomi Bisnis Internasional. Bobotnya adalah 3 SKS. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi pada mata kuliah ini. Pada mata kuliah Ekonomi Bisnis Internasional ini memberikan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui dan memahami tentang hakikat bisnis internasional dan lingkungan di mana bisnis internasional dilakukan. Pentingnya organisasi-organisasi internasional serta bagaimana mereka mempengaruhi bisnis di level internasional. Kekuatan-kekuatan yang tidak bisa dikendalikan yang bekerja di semua lingkungan bisnis internasional serta bagaimana cara manajer berurusan dengan seluruh kekuatan yang mempengaruhi bisnis. Di mana referensi bahan ajar mata kuliah Ekonomi Bisnis Internasional ini saya kutip dari buku yang berjudul Bisnis Internasional oleh Donald A. Bolt. Sebagai bahan referensi lain, bisa juga menggunakan buku yang berjudul Bisnis Internasional oleh Ricky W. Griffin, Michael W. Pustai. Untuk materi dan proses pembelajaran sendiri, saya mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Sementara untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah, mahasiswa diharapkan dapat mencapai yang pertama, sikap terdiri dari beberapa poin. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, pengetahuan terdiri dari menguasai konsep teoritis dan teknik pengelolaan bisnis dan kewirausahaan pada sektor bisnis jasa dan produk. Kemudian yang ketiga, keterampilan umum. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat, serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. Yang keempat, keterampilan khusus. Mampu mengelola dan menjalankan bisnis baik bisnis baru atau startup, maupun yang sudah berjalan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Berikutnya, saya akan membacakan kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPMK. Untuk pertemuan pertama, mahasiswa mampu memahami, menjabarkan mengenai cepatnya perubahan bisnis global. Untuk pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Untuk pertemuan ketiga, mahasiswa mampu memahami teori ekonomi bisnis internasional. Untuk pertemuan keempat, mahasiswa mampu memahami dinamika organisasi internasional. Untuk pertemuan kelima, mahasiswa mampu memahami sistem moneter internasional. Untuk pertemuan keenam, mahasiswa mampu memahami kekuatan keuangan pengaruhnya terhadap bisnis internasional. Untuk pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu memahami kekuatan ekonomi dan sosioekonomi. Untuk pertemuan kedelapan, ujian tengah semester. Untuk pertemuan kesembilan, mahasiswa mampu memahami kekuatan fisik dan lingkungan. Untuk pertemuan ke-10, mahasiswa mampu memahami kekuatan sosio-kultural. Untuk pertemuan ke-11, mahasiswa mampu memahami strategi kerjasama dan kemitraan strategi global. Untuk pertemuan ke-12, mahasiswa mampu memahami manajemen strategis internasional. Untuk pertemuan ke-13, mahasiswa mampu memahami keputusan menetapkan harga. Untuk pertemuan ke-14, mahasiswa mampu memahami keputusan produk. Untuk pertemuan ke-15, mahasiswa mampu memahami etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Untuk pertemuan ke-16, ujian akhir semester.
Mode pembelajaran yang dilakukan adalah menggunakan mode tatap muka atau offline dan mode online yang digunakan selama masa pandemi COVID-19. Adapun pelaksanaan metode pembelajaran offline maupun online adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pretest atau kuis pembuka selama 10% dari durasi waktu perkuliahan. Yang kedua, pembacaan materi page content selama 40% dari durasi waktu perkuliahan. Yang ketiga, pelaksanaan video conference dengan menggunakan aplikasi Zoom selama 30% dari durasi waktu perkuliahan. Yang keempat, pelaksanaan post-test atau kuis akhir selama 20% dari durasi waktu perkuliahan. Untuk media pembelajaran sendiri yang saya gunakan adalah yang pertama, media cetak berupa buku. Yang kedua, media audiovisual berupa pemaparan video tentang ekonomi bisnis internasional di beberapa pertemuan yang cuplikannya saya ambil dari channel YouTube. Yang ketiga, media e-learning yang digunakan selama masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan WhatsApp sebagai sarana komunikasi saya dengan mahasiswa. Khusus pembelajaran secara daring dengan menggunakan Zoom Meeting ini dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Dan untuk Universitas Prima Indonesia sendiri telah memiliki situs sistem pembelajaran daring atau e-learning yang dinamakan SPADA, yang dimana sistem ini dapat diakses mahasiswa dan dosen untuk menginput materi perkuliahan, kuis, dan soal sehingga pelaksanaan perkuliahan tidak terhambat walaupun sedang masa pandemi COVID-19. Untuk sistem penilaian terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, absensi saya berikan bobot 10%. Yang kedua, kuis yang saya berikan bobot 20%. Yang ketiga, hasil ujian tengah semester yang saya berikan bobot 25%. Yang keempat, hasil ujian akhir semester yang saya berikan bobot 35%. Yang kelima, tugas saya berikan bobot 10%. Interaksi dosen kepada mahasiswa menjadi poin penting dalam pelaksanaan perkuliahan. Biasanya, saya akan mengajak mahasiswa berdiskusi dan mengadakan sesi tanya-jawab selama perkuliahan berlangsung. Berikut cuplikan video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Bisnis Internasional oleh saya kepada salah satu kelas yang saya ampu. Oke, semuanya selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, kita bertemu kembali pada pagi hari ini di topik pertemuan pertama untuk mata kuliah Ekonomi Bisnis Internasional. Siapa yang bisa menjawab tentang apa itu Ekonomi Bisnis Internasional? Saya. Oke, silakan Dek Kenny. Ekonomi bisnis internasional merupakan sebuah kegiatan operasional perusahaan di luar pasar domestik atau pasar dalam negeri, Bu. Dan juga banyak yang melihat ini sebagai bisnis yang dilakukan di negara asing. Oke, jadi ekonomi bisnis internasional itu terdiri dari beberapa transaksi, kemudian terdiri juga dari beberapa banyak pihak yang terlibat lebih dari satu negara. Nah, kemudian kita bisa melihat sama-sama untuk slide materi ekonomi bisnis internasional. Ekonomi bisnis internasional sendiri merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya masuk dalam perdagangan internasional dan juga pemanufakturan di luar negeri, tapi juga industri jasa yang bergerak dalam berbagai bidang. Nah, ini bisnis internasional sering digunakan juga dengan istilahnya globalisasi. Jadi, globalisasi itu merupakan proses global network ya. Jadi, proses global network yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi dan juga kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, kemudian untuk slide berikutnya, ada aktivitas bisnis internasional. Jadi, ada beberapa aktivitasnya. Yang pertama itu ekspor dan impor. Jadi, ekspor sendiri itu menjual produk yang dibuat dari negara sendiri, kemudian dijual kembali ke negara lain. Nah, contoh ekspor yang sudah berhasil di Indonesia itu adalah produk lokal kita itu, misalnya, contohnya produk Indomie ya, sudah berhasil melakukan ekspor ke negara Afrika dan juga ke negara Hong Kong. Kemudian, impor itu sendiri adalah membeli produk yang dibuat oleh negara lain atau buatan dari negara lain, kemudian dijual kembali di negara sendiri. Nah, ini contohnya adalah kita masih mengimpor produk gandum dari
dari negara Australia. Nah, kemudian ada lisensi internasional. Lisensi internasional ini berkaitan dengan perizinan yang diberikan oleh sebuah perusahaan di satu negara. Ini berupa hak penggunaan kekayaan intelektualnya. Hak penggunaan kekayaan intelektualnya itu berupa hak paten, hak dagang, hak cipta. Kemudian waralaba internasional. Ada yang sudah pernah mendengar tentang waralaba internasional? Saya, Bu. Silakan Stanley. Waralaba internasional itu adalah suatu bentuk khusus dari lisensi internasional yang terjadi ketika sebuah perusahaan di satu negara sebagai pemberi waralaba atau invisor memberikan otorisasi kepada sebuah perusahaan di suatu negara sebagai penerima waralaba atau franchise untuk menggunakan sistem operasi. Oke, jadi ini berhubungan dengan penerima waralaba dan si pemberi waralaba. Jadi pemberi waralaba itu sendiri ada franchisor, kemudian penerima waralabanya adalah franchisee. Nah, ini untuk operasional yang dimaksudkan ini sendiri di sini adalah izinnya merek dagang, kemudian logonya sesuai dengan kesepakatan imbalan royalti yang diterima ya. Kemudian kontrak manajemen internasional. Ada yang pernah mendengar tentang kontrak manajemen internasional? Ada, Bu, saya. Namanya siapa? Nama saya Franciscus, Bu. Oke, silakan Franciscus. Kontrak manajemen internasional adalah pengaturan di mana sebuah perusahaan di suatu negara setuju mengoperasikan fasilitas atau memberi jasa manajemen lainnya kepada sebuah perusahaan di negara lain dengan imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Oke, jadi yang dibilang Frans, terima kasih sebelumnya Frans, yang dibilang Frans itu benar ya. Nah, jadi kontrak manajemen internasional ini berupa seperti MOU, Memorandum of Understanding atau perjanjian kerjasama usaha. Jadi ada hitam di atas putih yang diperjelas izin operasionalnya itu apa yang harus digunakan. Kemudian jasa manajemen lainnya. Itu sesuai dengan kesepakatan imbalan royalti yang disepakati. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan antara bisnis internasional dan domestik meliputi beberapa hal. Yang pertama, negara yang terlibat dapat menggunakan mata uang yang berbeda. Jadi salah satu negara yang terlibat dapat menggunakan mata uang yang berbeda. Karena ini terdiri dari banyak negara, jadi salah satu negara dipaksa untuk mengkonversi mata uangnya ke negara yang bersangkutan. Kemudian sistem hukum. Jadi sistem hukum kembali lagi ya, karena ini terdiri dari banyak negara, jadi harus menyesuaikan sistem hukumnya dengan negara tuan rumah. Kemudian budaya, jadi setiap negara pasti mempunyai budaya yang berbeda-beda, kemudian dia harus mentaati dari budaya si tuan rumahnya siapa. Jadi ini budaya lokal dari tuan rumah itu harus ditaati. Kemudian ketersediaan sumber daya berbeda untuk setiap negara. Ini contohnya, di suatu negara mempunyai kekayaan yang berlimpah, kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, tetapi kekurangan tenaga kerja yang produktif dan terampil. Kemudian kebalikannya ada di suatu negara yang mempunyai banyak tenaga kerja produktif dan terampil, tetapi kekurangan sumber daya alam. Kemudian pengaruh positif perdagangan internasional. Nah, ini pengaruhnya ada beberapa. Yang pertama, pengaruh perdagangan bebas menciptakan pekerjaan yang lebih banyak. Jadi ini perdagangan internasional menciptakan banyak lapangan kerja karena dipengaruhi banyak industri baru untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dari berbagai negara. Kemudian memperluas produk dalam negeri. Nah, ini contohnya untuk memperluas produk dalam negeri ini contohnya seperti UKM, UMKM diperkenalkan ke perdagangan internasional atau luar negeri dan juga supaya memperluas pasarnya. Jadi membantu memperluas pasar dari lokal ke internasional. Kemudian pengaruh negatif perdagangan internasional. Nah, ini ketergantungan dengan negara lain. Jadi ketergantungan dengan negara lain ini terjadi jika kebutuhan produk atau jasa tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Jadi akan meningkatkan ketergantungan dengan negara si produsen. Kemudian eksploitasi sumber daya alam dari sumber daya manusia. Ini karena kebanyakan para pelaku usaha atau industri karena ingin memenuhi permintaan kebutuhan dari luar negeri tanpa memikirkan dampak buruk dari eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, karena lebih banyak memikirkan keuntungan daripada dampak buruknya. Nah, ini lebih mementingkan profitabilitas ya intinya ya, pendapatan. Kemudian menghambat pertumbuhan industri dalam negeri.
Jadi pengaruh negatif perdagangan internasional ini dapat menghambat pertumbuhan Indonesia dalam negeri karena ketergantungan produk impor. Jadi masyarakat beranggapan bahwa produk luar negeri itu jauh lebih berkualitas daripada produk dalam negeri. Kemudian imperatif strategis. Imperatif strategis itu ada motif dasar mendorong perusahaan untuk menjadi semakin global dalam orientasi mereka maupun dalam tindakan mereka. Ini motif ini dia mempunyai dorongan yang terikat pada suatu tujuan ya. Kemudian untuk orientasi ini ada peninjauan untuk menentukan sikap yang benar dan tepat. Nah, kita melihat bersama ya, ada imperatif strategis terdiri dari meningkatkan kompetensi inti. Jadi, apa sih keunggulan dari sebuah perusahaan ini? Jadi, contoh, meningkatkan kompetensi inti berhubungan dengan keunggulan khusus yang ada pada sebuah perusahaan. Jadi, contohnya ini Singapore Airlines. Singapore Airlines sendiri ini berusaha bekerja keras untuk meningkatkan standar kerjanya, dan ini dapat dilihat dari banyaknya penghargaan yang dimenangkan oleh Singapore Airlines, yaitu memenangkan penghargaan dalam kepuasan pelanggan. Nah, kemudian memperoleh sumber daya pasokan. Jadi memperoleh sumber daya pasokan ini dibutuhkan seperti teknologi, kemudian dari sumber bahan baku, nah kemudian dari tenaga kerjanya. Kemudian mencari pasar baru. Mencari pasar baru contohnya ini adalah perusahaan di dalam lingkungan domestik. Jadi sudah mencapai pasarnya itu telah jenuh, kemudian akan kesulitan untuk meningkatkan pendapatan. Makanya harus mencari pasar baru. Kemudian bersaing secara lebih baik dengan rival. Terkadang sangat perlu perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Jadi harus seimbang dengan teknologi yang ada sekarang disesuaikan. Nah, untuk bisa mengejar rivalnya. Contohnya ini adalah Coca-Cola yang telah melakukan ekspansi besar-besaran, kemudian dilihat rivalnya adalah Pepsi, mau tidak mau Pepsi ini harus mengikuti atau mengimbangi dari Coca-Cola. Perubahan teknologi ini khususnya dapat dilihat dari komunikasi, transportasi, dan proses informasi. Jadi ini sangat berkaitan satu sama lain perubahan teknologi dan sangat membantu bagi perusahaan internasional. Ini ada kekuatan-kekuatan eksternal umum disebut sebagai kekuatan tidak terkendali, terdiri dari beberapa. Kemudian yang pertama ada kompetitif. Kompetitif ini meliputi jumlah pesaing, lokasi pesaing. Kemudian ada distributif. Distributif ini meliputi lembaga internasional dan nasional untuk mendistribusikan barang dan jasa. Kemudian ekonomi ini meliputi biaya unit tenaga kerja. Kemudian sosioekonomi ini meliputi penyebaran populasi penduduk. Kemudian keuangan ini meliputi suku bunga dan tingkat inflasi. Kemudian hukum ini berkaitan dengan undang-undang ya. Undang-undang itu sendiri ada undang-undang dalam negeri dan juga undang-undang dari internasional. Kemudian fisik ini meliputi iklim, kemudian topografi sumber daya alam. Nah, politik ini sendiri meliputi iklim politik, kemudian nasionalisme dari suatu negara, kemudian organisasi internasional dari suatu negara. Nah, sosiokultural sendiri ini meliputi dari sikap, keyakinan, pendapat. Kemudian buruh ini meliputi sikap dan keterampilan tenaga kerja. Kemudian unsur-unsur yang dapat dikendalikan oleh manajemen adalah kekuatan internal. Nah, di sini ada kekuatan internalnya, faktor produksi. Faktor produksi ini meliputi modal, bahan mentah, dan manusia. Kemudian ada aktivitas organisasi. Aktivitas organisasi ini meliputi pemasaran, sumber daya manusia, produksi, dan keuangan. Ini kendala-kendala lingkungan domestik, pemerintah bisa memberlakukan hambatan-hambatan atas investasi luar negeri untuk mengurangi arus keluarnya. Contohnya adalah ketika negara asal kekurangan devisa, maka pemerintah bisa memberlakukan hambatan-hambatan investasi luar negeri untuk mengurangi arus keluarnya. Akibatnya, perusahaan multinasional tidak dapat mengakses fasilitas-fasilitasnya ke luar negeri ketika hambatan ini diberlakukan. Kemudian kendala-kendala lingkungan luar negeri, yang pertama itu ada perbedaan nilai kekuatan. Nah, perbedaan nilai kekuatan ini pasti ada ya antara lingkungan domestik dan juga lingkungan luar negeri. Oke. Ini contohnya perbedaan nilai kekuatan ini adalah embargo. Embargo sendiri ini adalah pelarangan kerjasama dengan sebuah negara. Nah, ini contohnya ini adalah negara Kuba tidak bisa membeli transportasi bus dari buatan negara Amerika karena diberlakukannya embargo ekspor Amerika ke Kuba. Nah, kemudian perubahan-perubahan sulit diakses. Kemudian perubahan-perubahan sulit diakses ini diantaranya ini
lebih yang bersifat dinamis. Jadi ini lebih unsur ke politik dan hukum. Kemudian kendala-kendala lingkungan internasional, pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks. Nah ini secara otomatis harus menyeluruh yang dipikirkan kalau lingkungan internasional ya. Nah kita dapat mengambil contoh, ini saya contohkan, apabila manajemen menyetujui tuntutan serikat buruh di sebuah anak perusahaan luar negeri, kemungkinan ia juga harus menawarkan penyelesaian sama dengan anak perusahaan luar negeri yang lainnya, karena serikat buruh ini saling bertukar informasi satu sama lain. Sebelum saya akhiri, saya akan buka sesi tanya jawab, silakan. Saya Bu izin bertanya. Oke, siapa nama Bu Dek? Ripka Bu. Oke, silakan Ripka. Pertanyaan saya, bagaimana contoh mengenai lisensi internasional? Jadi contoh dari lisensi tersebut adalah Starbucks yang ada di Indonesia mendapatkan lisensi dari Starbucks di Washington. Kemudian ada juga contohnya dari Toyota Astra Indonesia, dia mendapatkan lisensi dari Toyota yang berada di Jepang. Kemudian ada juga lisensi mengenai tentang Aqua. Aqua sendiri adalah produk air mineral yang di bawah pengawasan oleh perusahaan Denon. Kemudian ada lagi yang bertanya? Saya Bu. Oke. Saya Resmi Nenggolan ingin bertanya Bu. Apa ya Bu contoh dari waralaba internasional itu? Contoh dari waralaba internasional itu sendiri ada banyak ya, sangat banyak ditemukan di Indonesia. Itu yang salah satunya kebanyakan dari industri makanan, yaitu Burger King, kemudian McD, KFC. Tetapi kalau misalnya dari yang lain, bisa saya ambil contoh untuk memenuhi keperluan alat-alat rumah tangga, yaitu Ace Hardware ya. Ace Hardware itu sendiri sudah dapat banyak ditemukan di Indonesia. Silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan pretest dan post-test, ataupun kalau misalnya kalian belum ada yang paham, bisa melihat di sistem kalian Spada untuk membaca ulang istilah-istilah yang belum kalian pahami. Kemudian, jika ada mata kuliah berikutnya, silahkan nanti dikerjakan post-test sama pretestnya. Oke, jadi saya akhiri semuanya di pertemuan kita yang pertama ini. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Pagi Bu, terima kasih Bu. Oke. Ibu. Semuanya.